Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal membahas soal-soal UTBK tentang PBM atau biasa disebut pemahaman bacaan dan menulis. Baik, kita langsung mulai saja ke bagian-bagian soalnya. Di bagian PBM ini memang disajikan teks-teks yang banyak, jadi pastikan kalian mampu membaca dan juga memahami isi teksnya. Untuk yang pertama ini ada nomor 1, pertanyaannya adalah kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat nomor. Jawabannya adalah kalimat nomor 1 dan 2 atau bagian A, karena di bagian kalimat 1 dan 2 ini apabila ditambahkan tanda koma justru menjadi pemisah antara kedua kalimatnya. Jadi tanda koma di sini tidak diperlukan atau harus dihilangkan. Lanjut ke nomor 2, pertanyaannya kelemahan paragraf kedua teks tersebut adalah. Jawabannya D, yakni risiko yang terjadi berkaitan dengan keselamatan kerja tidak dijelaskan secara jelas. Jadi pada kalimat ini terdapat kekurangan, yakni kurangnya kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Kemudian di sini disajikan sebuah teks lagi, jadi memang banyak bacaan dan pastikan kalian sudah membacanya sebelum mengisi soal-soal. Kemudian untuk nomor 3 ini pertanyaannya, mengapa pengetahuan diperlukan orang tua dalam pengasuhan anak remaja? Jawabannya adalah B, yakni agar anak mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Hal ini bisa kita temukan di bagian kalimat nomor 4. Pertanyaan keempat adalah kalimat tidak efektif ditunjukkan nomor. Jawabannya adalah bagian B atau kalimat 2. Kenapa kalimat 2 ini dikatakan tidak efektif? Ternyata ketika kita lihat di bagian kalimat 2 terdapat kata menjadi dan juga sebagai, yang dimana kata menjadi dan sebagai ini seharusnya dipilih salah satu saja, sebab apabila dipakai keduanya maka membuat kalimatnya tidak efektif, yakni adanya pemborosan kata. Kelima, penulisan teks tersebut bertujuan untuk. Jawabannya adalah E, yakni menginformasikan kepada pembaca bahwa orang tua memerlukan pengetahuan dalam khasanah pengasuhan anak remaja, karena bagaimanapun orang tua tetap memiliki peran penting dalam pengasuhan anak remaja. Kita lanjut ke bagian berikutnya, ada teks lagi. Kemudian nomor 6, gagasan utama paragraf tersebut adalah. Jawabannya D, yakni beberapa faktor penyebab penggunaan nafsa pada remaja. Hal tersebut bisa kita temukan di kalimat nomor 1. Kemudian nomor 7, diksi tidak tepat terdapat pada kalimat nomor. Jawabannya adalah C, yakni kalimat nomor 3. Kenapa kalimat nomor 3 ini ada diksi yang tidak tepat? Karena di bagian nomor 3 ada kata subjektif, yang dimana subjektif itu secara umum adalah pandangan kita secara pribadi dalam menilai suatu hal. Karena di sini tidak tepat, maka harus kita ganti dengan kata efektif. Pertanyaan selanjutnya masih menggunakan teks yang sama. Pertanyaan yang ke-8 adalah kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat 8. Jawabannya adalah D, yakni selain itu. Nah, seharusnya tanda koma di kata kurangnya komunikasi harusnya dipindahkan di bagian kata selain itu. Maka jadinya adalah selain itu kurangnya komunikasi juga dapat memicu penggunaan obat pada remaja. Kemudian yang ke-9, simpulan tepat dalam teks tersebut adalah. Untuk 9 jawabannya C, yakni perilaku anak dipengaruhi oleh pengasuhan orang tua. Simpulan adalah suatu hal yang bisa kita simpulkan dari pernyataan awal hingga akhir. Bagian 10, penulisan tanda baca yang benar adalah. Jawabannya C, yakni kata paman, koma, jangan lengah, perhatikan baik-baik. Karena di bagian kalimat nomor 10 ini ada dua kalimat. Yang pertama kalimat tidak langsung dan yang kedua adalah kalimat langsung. Kalimat langsung biasanya ditandai dengan tanda petik 2. Kemudian karena di sini dua kalimat yang berbeda, maka kita menggunakan koma sebagai pemisahnya. Lalu di dalam kalimat langsungnya terdapat dua perintah. Yang pertama jangan lengah dan yang kedua perhatikan baik-baik. Maka kita juga memerlukan tanda koma sebagai pemisahnya. Selain itu, karena ini merupakan perintah, maka kita harus menggunakan tanda seru sebagai tanda baca yang tepat. Lanjut ke 11, di sini ada teksnya sudah berganti. Kemudian silakan kalian baca terlebih dahulu. Di bagian nomor 11 ini, kesalahan penggunaan tanda baca koma terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah E, yakni kalimat nomor 5. Kenapa kalimat nomor 5 ini ada penggunaan tanda baca koma yang kurang tepat? Karena di sini ada bagian pengubahan tanda komanya.
Harusnya di bagian kata sepatu impor, koma itu tidak memerlukan koma karena antara sepatu impor dan juga agar pengusaha itu bukan hal yang berbeda, sehingga kita tidak memerlukan tanda koma di tengahnya. Lanjut lagi ke bagian nomor 12, masih menggunakan teks yang sama. Pertanyaannya, kelemahan paragraf tersebut adalah jawabannya D, yakni jumlah kerugian tidak dijabarkan secara jelas dan menyeluruh, hanya perkiraan persenan. Karena memang di dalam teksnya cuma ada angka 50%, tetapi tidak disebutkan nominalnya, sehingga pembaca hanya bisa memperkirakan sebenarnya berapa sih kerugian yang mereka alami, tetapi tidak bisa memastikan berapa kerugian atau nominal yang mereka alami, sehingga hal tersebut menjadi kelemahan paragraf. Kemudian di sini disajikan kalimat untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang ke-13, kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat 13, jawabannya adalah E. Karena di sini harusnya ada penambahan tanda koma. Di bagian mana? Kita cek, yakni di bagian mereka umumnya berupa pasangan muda, koma. Nah, di sini harus ditambahkan setelah kata pasangan muda harus tambahkan koma karena antara pasangan muda dan pengantin baru adalah hal yang berbeda. Nah, setelah itu pengantin baru, koma, keluarga dengan anak usia di bawah 5 tahun, koma. Nah, ketika kita menyebutkan poin-poin menggunakan tanda koma, maka sebelum kata dan harus ditambahkan koma terlebih dahulu, baru bisa menggunakan titik di akhir kalimatnya. Ke-14, simpulan tepat dalam teks tersebut adalah jawabannya C. Masyarakat Indonesia lebih suka berlibur ke luar negeri daripada di dalam negeri sendiri. Lanjut ke 15, mengapa wisatawan yang berlibur ke luar negeri lebih banyak dari pasangan muda, pengantin baru, dan keluarga dengan anak usia di bawah 5 tahun? Jawabannya adalah E, yakni mereka belum memiliki beban finansial yang begitu berat. Hal tersebut bisa kita temukan di kalimat nomor 15. Pertanyaan nomor 16, kalimat tidak efektif ditunjukkan pada nomor 16, jawabannya adalah A, yakni kalimat nomor 1. Kenapa kalimat nomor 1 ini dikatakan tidak efektif? Karena kita lihat bahwa di kalimat nomor 1 itu terdapat frasa orang Indonesia, yang dimana seharusnya frasa orang Indonesia di awal ini sudah bisa mewakili kata Indonesia selanjutnya, maka tidak perlu ada penggunaan kata Indonesia lagi. Pada kalimat selanjutnya, bisa menggunakan kata ganti atau hal yang lain agar lebih menarik bacaannya. Ya, menjelang pertanyaan yang semakin berakhir, ini masih menggunakan teks yang sama. Kemudian pertanyaannya, penulisan teks tersebut bertujuan untuk 17, jawabannya C, yakni menginformasikan kepada pembaca tentang tingginya minat wisatawan Indonesia ke luar negeri. Kemudian nomor 18, apa judul tepat untuk teks tersebut? Jawabannya adalah B, yakni daya tarik wisata ke mancanegara. Karena apabila kita membuat judul itu harus bisa mewakili isi keseluruhan teks. Di bagian nomor 19 ini bukan lagi memicu pada teks, jadi kita hanya perlu fokus kepada pertanyaannya. Urutkan 5 kalimat berikut sehingga menjadi paragraf yang utuh. Di sini sudah tersedia beberapa kalimatnya, kemudian rangkaian yang tepat dari kalimat di atas adalah 19, jawabannya D, yakni 51342. Kalian bisa membaca ulang dan juga ketika membuat sebuah kalimat itu harus menggunakan konsep kohesi dan koherensi, yakni antara kalimat 1 dan kalimat 2 dan seterusnya itu memiliki hubungan atau saling berkaitan, tidak boleh saling bertolak belakang. Dan untuk pertanyaan yang terakhir adalah penggunaan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat. Jawabannya adalah D. Kenapa bisa D yang bagian tepat? Kita lihat di bagian A dan E itu terdapat kata triliun, yang dimana hal tersebut menunjukkan kepada nominal uang, sehingga penulisannya seharusnya menggunakan huruf kapital. Sedangkan di bagian B itu terdapat kata pemerintah yang menunjukkan instansi, dan juga hal tersebut harusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Sedangkan di bagian D itu yakni penulisan judul. Makalah ini berjudul Pembangunan Ekonomi dalam PJPT 2. Memang betul ketika kita membuat judul itu seharusnya menggunakan huruf kapital pada setiap katanya. Namun perlu digarisbawahi juga bahwasanya di sini terdapat konjungsi.
atau kata hubung, yakni kata dalam, yang dimana kata hubung ini walaupun ditulis dalam sebuah judul seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, sehingga jawaban yang tepat adalah D, yakni perjanjian GATT 1994 akan mengurangi hambatan dunia. Di sini cukup bagian awal saja yang menggunakan huruf kapital dan juga pada bagian singkatan. Nah, tadi sudah kita sama-sama simak bersama terkait pembahasan soal-soal PBM. Semoga yang sudah dibahas tadi membawa ilmu pengetahuan baru untuk kalian dan juga membawa manfaat untuk kita semua. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di bagian kolom komentar. Terima kasih.